Sekali lagi, salam saudara yang dikasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan menyembah Dia. Kita akan menyembah Allah yang setia di dalam kita. Biarkan Dia hadir di tengah-tengah kita. Biarkan Dia mengurapi kita. Pribadi lepas pribadi. Mari kita naikkan setiap iman kita. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh dalam hidup kita.
Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan hatiku. Agar kita sekarang ku memujimu. Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan hatiku. Agar kita sekarang ku memujimu. Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan hatiku. Agar kita agar kita bagimu, agar kita agar kita bagimu, agar kita naikkan lagi kebangkitan. Tuhan, sekali lagi kami dengan mata Engkau, Tuhan. Bapa kami yang begitu baik, kasih yang begitu luar biasa di setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu ada di setiap kami, Tuhan. Dan pada pagi hari ini, biarkan kami, anak-anakmu, dengan sukacita memuji Engkau, bersorak-sorai kepada Engkau. Biarkanlah api kemuliaan tersebut tetap ada di setiap kehidupan kami. Mari jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom saudara semua. Saya ulangi lagi, shalom saudara semua. Mari saya ajak jemaat semua untuk bangkit berdiri, karena pada pagi hari ini kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan, kita akan loncat kepada Tuhan, kita akan memuji dan muliakan Tuhan. Tapi sebelum itu saya meminta untuk saudara sekalian untuk tos kanan kirinya. Kamu ganteng hari ini, kamu cantik hari ini. Silakan. Karena dia dan Tuhan kita kasih. Amin saudara sekalian. Mari kita bersorak-sorai, kita bersuka cita pada pagi hari ini.
untuk memuji nama Tuhan? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Mari kita bersorak-sorak kepada Dia, Raja kita yang hebat.
Tuhan, saya membuka ruang saksian dan mungkin bagi saudara yang ingin bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Shalom. Tuhan sungguh luar biasa ya. Saya bisa hadir bersama-sama pagi hari ini bersama jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Memang saya merasakan hari Senin rasanya saya punya pipi sebelah kiri kayak kurang mampu untuk bergerak. Lalu saya bilang anak saya bilang, ayo mami, itu namanya stroke katanya. Lalu saya telepon dokter di Jakarta. Dokter bilang, ambil jarum, tusuk semua jari kamu yang 20 itu, kaki dan tangan, tusuk semuanya sampai berkeluar darah. Lalu saya lakukan bersama kalau nggak salah bersama Rian, dia bantu saya nusuk. Lalu saya bilang sama dokter, apa yang saya harus lakukan? Lebih baik cepat ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit. Saya bilang anak saya ke rumah sakit. Wah, anak-anak udah pada bingung lihat saya. Tuhan sungguh luar biasa, baik sekali. Saya diberikan anak empat-empatnya yang luar biasa mengasihi saya. Apalagi anak saya yang paling besar, Esther. Paling segala sesuatunya dia sediakan untuk saya dan suami. Sungguh hai. Lalu saya ke rumah sakit, terus langsung ke UGD, dia di scan kepala saya, ronsen saya punya dada, semuanya dia untuk semuanya bisa kelihatan apa sebabnya. Lalu setelah besok paginya anak saya Esther udah sampai di rumah sakit. Saya rasa sukacita sekali. Dia juga gak bilang mau datang. Lalu dokter katakan di otak saya itu ada penyumbatan. Terus di jantung saya ada pembengkakan. Itu Tuhan sungguh luar biasa. Dengan adanya itu saya dapat lihat penyakit yang saya derita. Lalu saya lihat apa penyebabnya? Itu gula terlalu tinggi. Jadi hati-hati ya, gula, kata anak saya itu ibunya, dia yang gula tinggi semua kena ya, terus kolesterol juga ini, terus semuanya. Tapi Tuhan sungguh baik ya. Saya bilang, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, hamba bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dengan adanya ini hambamu bisa tahu apa yang hambamu harus lakukan. Jadi saya diperiksa juga gulanya nggak turun. Dokter kasih insulin buat saya sehari 3 kali untuk sulit untuk turun darahnya. Ya, saya percaya kalau Tuhan masih mau kami berdua untuk melayani, saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Kalau Tuhan bilang
stop, ya saya akan ikut dia. Tapi sampai Tuhan panggil, saya akan memberikan yang terbaik buat dia. Itu yang saya lakukan di hidup saya ini. Saya percaya, ya, untuk itu semuanya. Terima kasih untuk seluruh jemaat El Shaddai telah mendoakan saya, telah mengunjungi saya di rumah sakit. Saya terima kasih sekali. Begitu Tuhan baik untuk saya, karena saya mempunyai jemaat semuanya yang mengasihi saya. Itulah doakan saya terus, supaya kita bisa terus melayani dia dan memberikan yang terbaik buat dia. Amin. Amin. Mari, saya sudah yang lain harus jaga kesehatan, termasuk Pak Musa, ya, Pak Selamat, jangan minum kopi lagi, gak boleh, gak bagus. Ya, minum susu langsung dari sapinya ya, neteknya ya. Kalau itu mesti beli sapi ya, sapinya kemahalan. Itu terima kasih, doakan juga saya. Terus terima kasih untuk yang ikut weekend, yang datang malam bersama-sama untuk mendoakan Oma. Doakan Oma terus ya, jangan pas Oma pas di rumah sakit aja terus. Saya percaya banyak 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, ada mukjizat yang kita dapatkan. Amin. Amin. Itu kesaksian saya. Saya bisa di sini karena anugerah Tuhan. Saya duduk tadi mendengar musik itu rasanya kupingnya mau pecah, karena mungkin sebelahnya kiri yang merasakan stroke-nya ya. Bukan stroke tapi belpasi. Belpasi itu ya itu juga ada campuran. Kalau sebenarnya belpasi itu dari angin ya aslinya, tapi karena saya udah campur gula tinggi semua jadinya belpaso. Bukan belpasi, belpaso. Itu kesaksian saya. Mari maju, terus jaga kesehatan semuanya, karena kesehatan itu sangat teramat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Tentang cinta kasih Tuhan kita untuk Oma, dan mari sebelum itu saya untuk kesaksiannya. Dan sebelum itu mari kita renungkan kebaikan Tuhan setiap kita. Biarkan Dia selalu terhubung pada kita semua kita lakukan.
Tak bisa ku terapkan kemenanganmu di perjuangan pribadimu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berserta jemaat-jemaat-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan, merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Hamba-Mu banyak kekurangan Tuhan, kiranya Engkau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Berkati setiap bibir mulut hamba yang akan Engkau sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya dapat memberkati kami semua di tempat ini, terkhususnya buat jemaat-jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang mempertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Terima kasih untuk sebesar-besarnya kepada Oma yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Oma dan kepada teman-teman yang sudah mendukung saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang suci yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, waktu berberitakan firman Tuhan akan serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap apa yang Apa sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.
Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul atau temanya pada pagi hari ini, yaitu jangan mengandalkan manusia tetapi mengandalkan Tuhan. Yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Saya minta dengan penuh kasih jemaat Tuhan untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Saya mengulanginya, Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Apakah sudah mendapatkannya? Amin. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak belus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mengembangkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini saya akan membahas sedikit tentang kehidupan orang Kristen yang mengandalkan Tuhan dan yang mengandalkan manusia. Di sini banyak orang Kristen yang seringkali mengandalkan manusia dalam kehidupannya. Sering kalau di dalam kita mengalami suatu keterpurukan, kita sering mengandalkan manusia terutama. Hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen yang seperti itu tanpa dia mengetahui bahwa kita mengandalkan Tuhan lebih penting dalam kehidupan. Sebelum kita datang ke manusia, kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita harus membawa segala pergumulan kita, kehidupan kita untuk dekat kepada Tuhan sebelum kita mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara, di sini saya akan membahas bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 hingga ayat yang ke-18 berbicara soal bagaimana kita sebagai orang Kristen mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia. Tapi di sini saya akan membahas tentang kehidupan orang Kristen yang sering mengandalkan manusia. Bahaya hidup mengandalkan manusia. Seperti kita telah membaca tadi di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 itu membahas tentang orang yang mengandalkan manusia. Saya akan membacakan ulang bagi kita. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak belus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak ada penduduk. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat berkontribusi atau bertentangan dengan kehidupan orang Kristen, di mana orang Kristen cenderung mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu kita bisa lihat seperti pohon yang ditanam di tepi jalan. Pohon itu akan mudah layu, dan itu tergantung pada kita. Ketika kita mengandalkan orang itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kondisi kesulitan dalam keluarga, dalam lingkungan kehidupan kita, saya mau tanya di sini, apakah Bapak Ibu pernah datang kepada Tuhan sebelum Bapak Ibu menghadapi persoalan ini? Sangat sulit kalau kita datang kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, kita sebagai manusia kadang tidak bisa menentukan kapan pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Cenderung, saya ada satu cerita Bapak Ibu Saudara mengenai keluarga saya. Pada 2017 kakak saya yang nomor 3 meninggal. Ketika kakak saya meninggal, keluarga saya sangat hancur Bapak Ibu Saudara. Ayah dan ibu saya, ayah saya adalah seorang majelis di gereja, dan pada saat itu mau dibilang keluarga saya, ayah dan ibu saya seorang yang setia di dalam Tuhan.
Setia artinya pelayanan di gereja. Ayah saya seorang majelis, ibu saya seorang pelayan di ibadah. Dan saya sebagai anak, dan tanpa itu di dalam keluarga, setelah melayani Tuhan, keluar dari gereja, lewat beberapa hari ke depan, di dalam keluarga sering berantakan, berantem kiri kanan, marah anak, sehingga kami di keluarga, bahkan saya sendiri selama SMP jauh dari Tuhan gara-gara orang tua saya. Karena seringkali mengandalkan manusia, tanpa mengandalkan Tuhan. Padahal seringkali datang ke gereja, berdoa, baca Alkitab. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi di sini saya menegaskan di poinnya yang lebih penting adalah di ayat 7 dan ayat 8 yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ketika kakak saya meninggal, keluarga saya hancur, ibu saya bingung mau cari pertolongan kepada siapa. Cenderung banyak perkataan orang-orang yang datang ke rumah sering berbicara bahwa anak kamu meninggal begini, orang berbuat begini sehingga meninggal, orang bikin begini sehingga meninggal. Akhirnya ibu saya menjauh dari Tuhan, ibu saudara. Menjauh bukan berarti meninggalkan Tuhan sepenuhnya, artinya meninggalkan pelayanan. Ibu saya pelayanan, tetapi cenderung mempercayai manusia, perkataan manusia. Jadi di sini yang saya mau menegaskan adalah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Saudara. Jangan pikir hari ini kita percaya Tuhan kita diberikan kesembuhan. Bukan seperti itu konsepnya, Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Jadi orang yang mengandalkan manusia, kekecewaan. Seringkali timbul dari kekecewaan. Hal ini yang terjadi dalam keluarga saya. Ibu saya mengalami anaknya, kakak saya nomor 3 meninggal, sehingga menimbulkan kekecewaan. Harapan yang ditimbulkan pada manusia seringkali tidak memenuhi dan menimbulkan rasa kekecewaan. Ibu saya kecewa pada saat itu. Kecemasan, rasa cemas, hal tersebut akan terjadi dalam keluarga, dalam anak-anak, sehingga dilarang pada saat itu jangan jalan ke sana ke sini. Inilah yang terjadi dalam kehidupan saya, karena cenderung mengandalkan manusia, perkataan manusia. Padahal seringkali beribadah di gereja, Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan, tetapi masih merasakan hal-hal tersebut dalam kehidupannya. Yang pertama, kekecewaan. Yang kedua, kecemasan. Apakah Bapak Ibu sering mengalami hal tersebut dalam keluarga? Dan yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan ini sangat fana dalam kehidupan. Kekecewaan membuat kita sulit mempercayai orang lain dan merasa terluka. Ketika ibu saya mempercayai orang lain, anak kamu begini sehingga meninggal, anak kamu begini sehingga meninggal, akhirnya menimbulkan mempercayai orang lain dan merasa terluka. Ibu saya terluka pada saat itu, sehingga terluka, akhirnya sering cenderung mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mementingkan Tuhan. Saya mau lanjut ceritanya, Bapak Saudara. Ini ceritanya penting dan ini sangat penting juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan ini hal ini tersebutlah yang terjadi dalam keluarga saya. Dan hal ini terjadi 2017 setelah saya SMP kelas 1, Bapak Ibu Saudara. Saya mempelajari kehidupan itu. Itu saya kenal Tuhan secara pribadi. Saya belum masuk SDT, saya belum tahu kehidupan yang sebenarnya pada saat itu. Ketika kita mengandalkan manusia di ayat yang di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6 itu, di situ berbicara kehidupan kamu akan seperti kekam atau di tepi padang gurun hampa, tidak ada apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Karena kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia kita sendiri. Setelah kakak saya meninggal dan ibu saya berjalan beberapa tahun kemudian, kakak saya mengalami depresi. Ketika kakak saya mengalami depresi, dan pada saat itu ibu saya mencari orang pintar tanpa mencari Tuhan. Inilah yang saya sebut tadi, bahwa kita seringkali mengandalkan manusia. Ibu saya pada sering beribadah, sering baca firman Tuhan, setiap pagi berdoa. Saya mengamati kehidupan ibu saya di rumah.
Setelah kakak saya mengalami depresi, orang pertama yang keluarga saya cari adalah manusia. Karena mereka butuh kesembuhan yang cepat, yang langsung dilihat nyata oleh kehidupan. Ini berhubungan dengan spiritual kita sebagai orang Kristen. Berbicara soal spiritual berarti iman kepercayaan kita, Bapak Saudara. Apakah kita percaya sungguh-sungguh hari ini bisa terjadi? Tidak mungkin, Bapak Saudara. Ibu saya pada saat itu ketika kakak saya mengalami hal tersebut, orang pertama yang dicari adalah manusia. Ketika datang orang pintar, dan di situ juga orang itu sering menggunakan nama Tuhan. Jadi pertama awalnya itu setelah mengandalkan manusia, yang pertama digunakan itu adalah kata Tuhan orang itu. Sehingga ibu saya percaya bahwa manusia atau orang ini bisa menyembuhkan kakak saya. Sehingga ibu saya cenderung mempercayai orang itu tanpa mengandalkan Tuhan. Tidak tahu bahwa ibu saya sering ke gereja, hamba Tuhan, sering datang ke rumah berdoa. Tidak ada perubahan selama 3 bulan, bahkan berjalan sampai 1 tahun. Di saat hamba Tuhan datang berdoa tidak ada perubahan, ibu saya cenderung mendengarkan perkataan orang lain, mencari jalan pintas, mengandalkan kekuatan manusia. Akhirnya keluarga saya pada saat 2020 saya SMA kelas 2 itu sangat berantakan, Bapak Saudara. Kakak saya mengalami depresi, orang tua saya, kakak saya buat masalah, ambilin anak orang. Itulah kehidupan orang Kristen yang sering cenderung mengandalkan manusia. Kehidupan kita tidak akan baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar di ayatnya yang ke-7 dan ke-8, di mana kita harus mempergunakan kehidupan kita kepada Tuhan sesungguhnya. Kenapa kita sering mengandalkan manusia? Kita seringkali tergoda untuk mengandalkan manusia karena rasa takut. Ibu saya takut hal yang kedua kali terjadi dalam kakak saya, yaitu seperti terjadi di kakak saya yang nomor 3 yang meninggal pada saat itu. Sehingga ibu saya tidak lagi mempercayai kekuatan Tuhan yang sebenarnya, cenderung mengandalkan manusia. Seperti saya dulu bahas tadi, adalah ketakutan. Kita takut menghadapi tantangan hidup tanpa bantuan manusia. Sudah. Saya yakin dalam keluarga kita butuh hubungan kita dengan keluarga. Yang saya maksudkan di sini kehidupan kita bukan bergantung pada kekuatan yang seringkali kita mengandalkan manusia terutama dibanding Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mengandalkan Tuhan lebih utama daripada kita mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, percaya kehidupan kita tidak akan baik-baik saja. Keraguan, kita meragukan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Hal tersebut yang terjadi, Bapak Saudara. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sakit-sakit kita tidak sembuh-sembuh, kekurangan saya di rumah tidak dilengkapi, kita akan merasa ragu dengan pertolongan Tuhan, Bapak Saudara. Seringkali saya berdoa, kok tidak ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya sering datang beribadah di gereja, tapi tidak ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan itulah yang akan menimbulkan keraguan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Ketika keraguan timbul dalam kehidupan kita, kita akan melupakan Tuhan sedikit demi sedikit. Mungkin yang tiap hari berdoa 3 kali, kita bisa berdoa 2 kali atau 1 kali. Lanjut, ketidakmampuan. Kita tidak mampu melihat kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Hal tersebut yang terjadi pada keluarga saya pada saat itu. Ibu saya tidak melihat pertolongan Tuhan, di mana Tuhan sudah menyatakan kuasanya dalam keluarga saya. Sehingga di hal kecil yang terjadi pada saat itu kakak saya meninggal, ibu saya cenderung menggunakan mempercayai atau sepenuhnya mengandalkan manusia, sehingga keluarga saya hancur. Itulah yang disebut adalah ketidakmampuan kita. Kita manusia punya keterbatasan.
hidup kita cenderung mengandalkan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan manusia, kehidupan kita tidak akan baik-baik saja. Hal-hal yang akan terjadi ketika kita mengandalkan manusia adalah kita merasa ketakutan, merasa keraguan, merasa ketidakmampuan. Hal-hal tersebutlah yang akan menghambat pertumbuhan kita kepada Tuhan ketika hal-hal itu terjadi. Mari Bapak Ibu, ketika kita mengalami ketakutan, keraguan, ketidakmampuan, cobalah untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kita tidak akan dikecewakan, pasti ada baik-baik. Memahami karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang tidak terbatas. Kita perlu memahami karakter Tuhan agar kita dapat menyerahkan semua kehidupan kita padanya. Yang pertama, perlindungan. Tuhan adalah perlindungan kita. Segala bahaya dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya juga mau bersaksi sedikit tentang kehidupan saya waktu saya SMA. Saya mungkin sudah pernah cerita waktu saya ibadah doa dengan Oma mereka di. Saya dulu cenderung kehidupan saya yang hancur pada saat itu. Ketika ibu saya waktu saya SD atau SMP itu, ibu saya sudah mempersiapkan saya untuk menjadi angkat Tuhan. Dan hal tersebut mereka tidak memberitahukan kepada saya pada saat itu. Saya dari kecil cita-cita saya sudah berkumpul bahwa saya ingin menjadi brimob pada saat itu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin sampai saya SMA. Jika cerita Bapak Ibu, saya SMA kelas 3. Saya sudah setelah ujian, saya sudah mempersiapkan bahan-bahan saya untuk tes brimob pada saat itu. Dan setelah saya tes, saya sudah tembus Bapak Ibu Saudara. Nama saya sudah keluar pada saat itu. Dan ayah saya tidak setuju dengan itu, sehingga ayah saya naik ke tempat tes saya, mengeluarkan saya untuk diberangkatkan ke sini Bapak Ibu. Dan itu hal itu ya yang mengangkat saya dalam kehidupan saya. Saya tidak mengandalkan Tuhan, saya tahu itu panggilan saya, tetapi saya cenderung mengandalkan manusia. Saya mendengarkan perkataan teman-teman saya, kamu kuliah apa Tuhan? Tidak ada uang, tidak ada gunanya. Apa yang kamu bertanggung masa depan kamu nanti? Itulah Bapak Ibu, perkataan-perkataan manusia terkadang yang menimbulkan keadaan kita rusak, cenderung kita mengandalkan manusia. Cobalah dalam hal-hal kecil apapun kita coba mengandalkan Tuhan. Saya akan percaya kehidupan kita terus menerus akan baik-baik saja. Dalam situasi kondisi yang mungkin terpuruk, jarang orang-orang untuk mengandalkan Tuhan. Terkadang Tuhan memberikan hal-hal kecil itu sebagai contoh apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Bisa di keluarga ibu saya itu orangnya walaupun di keadaan mengandalkan manusia tetapi masih hati kepada Tuhan. Pagi siang berdoa. Saya cenderung saya dengar, saya ikuti waktu saya SMA. Saya dulu tidak paham tentang hal-hal itu. Sampai orang datang ke rumah saya ketika kakak saya mengalami hal itu. Orang datang cerita, saya hanya percaya bahwa hal itu betul, orang ini bisa menyembuhkan. Tetapi percaya tidak berselang lama. Ketika orang itu menyembuhkan kakak saya, lewat 2 tahun kakak saya kembali lagi seperti hal itu. Dan kembalinya itu lebih parah Bapak Saudara. Ketika saya cenderung begitu, ke dalam keluarga saya tidak ada yang bisa kasih dia. Cuma saya waktu saya SMP, saya bisa bicara dengan kakak saya pada saat itu. Waktu saya pulang sekolah sampai 1 minggu saya ke sekolah, saya disuruh jaga kakak saya. Karena kalau sama orang lain dia kayak agresif gitu, gak bisa dekat. Tapi kalau sama saya dekat. Dan setelah mengalami hal itu, dia sering kayak buka baju terus telanjang Bapak Ibu Saudara jalan dari tengah kampung. Kakak saya perempuan. Dan dia juga kuliah teologi. Udah selesai S1 guru. Itulah kakak saya tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan dia. Sehingga dia cenderung mengalami hal yang sangat terpuruk dalam kehidupannya. Kakak saya menjauh, ibu saya tidak seputus kakak saya waktu kuliah, sehingga mengandalkan manusia, mencari uang dengan
Saya tidak bisa berbicara secara langsung, tetapi mencari uang secara bertukar pasangan segala macam. Sehingga hal tersebut terjadi dalam kakak saya, dalam keluarga saya hancur. Hal tersebut terjadi ketika orang tua tidak mengandalkan Tuhan. Ketika orang tua tidak mengandalkan Tuhan, risikonya akan terjadi kepada anak-anak, dan anak-anak akan hancur dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, cobalah untuk kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bagi orang yang mengandalkannya. Kita akan diberikan ketenangan ketika kita dihadapkan dengan situasi kondisi yang terpuruk apapun. Percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya datang di sini, sampai saya kuliah estetik, keluarga saya masih hancur sampai sekarang Bapak Ibu. Saya belum bisa mengubahkan keluarga saya. Ayah dan ibu saya, adik saya masih umur 17 tahun sudah menikah Bapak Ibu Saudara. Mari coba kita lebih cenderung mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu kesalahan akan cenderung membuat kita, kehidupan kita, keluarga kita hancur segala macam. Jangan berpikir hari ini keluarga kita tidak akan hancur Bapak Ibu Saudara. Saya hancur, saya kuliah teologi, saya besok menjadi hamba Tuhan. Belum tentu saya mengubahkan keluarga saya sepenuhnya. Yang mengubahkan kehidupan kita, diri kita sendiri, apakah kita sudah lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Saya kemarin terima telepon dari orang tua saya, selama berapa tahun saya tidak berkomunikasi dengan ayah dan ibu saya. Ibu saya telepon adik saya, yang saya sudah merencanakan waktu itu saya di Jogja, mau dia kuliah di Jogja. Saya dengar bahwa adik saya sudah kawin. Nah, tersebut terpukul sekali buat saya. Sehingga saya salahkan orang tua saya pada saat itu. Cenderung orang tua saya bilang bukan saya, ayah saya, ibu saya salahkan kepada ayah saya. Gitulah Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, tidak ada jalan keluar buat kehidupan kita. Kita akan terus-menerus mengalami keadaan yang terpuruk dalam kehidupan kita. Hal sekecil apapun akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang menyangka Tuhan. Saya pernah mengalami satu hal ketika saya di SMA. Saya pernah menyangkal kedua orang tua saya. Karena malu dengan keadaan orang tua, seringkali bertengkar, berantem. Mari Bapak Ibu Saudara, coba kita lebih mementingkan ketenangan dalam kehidupan kita dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengandalkan ketenangan dan mengandalkan Tuhan, memberikan ketenangan dalam setiap situasi, kondisi yang kita alami, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mengatasi segala tantangan. Ketika hal-hal tersebut terjadi dalam keluarga saya sempat berdoa waktu saya di telepon sama ibu saya, adik saya udah mengalami hal begini dan keluarga saya, dan puji Tuhannya kakak perempuan saya sudah sampai sekarang baik-baik. Saya bilang coba ayah dan ibu coba mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Coba koreksi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apakah hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sudah Bapak Ibu Saudara menyerahkan kepada Tuhan? Mari sebelum kita mencari manusia, kita lebih dulu mencari Tuhan. Banyak orang Kristen datang ke gereja tidak sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percaya? Saya mengalami hal itu di gereja saya juga terjadi. Orang-orang datang ke gereja hanya sebagai rutinitas, menunjukkan bahwa saya orang Kristen, tetapi tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Mari ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan untuk mengatasi segala situasi apapun yang kita miliki. Percaya, ketika kita menghadapi segala sesuatu dengan Tuhan, kita akan menerima kebahagiaan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai bagi kita ketika kita mengalami. Kebahagiaan bukan dalam berarti kita tidak mengalami masalah.
Ketika kita mengalami masalah, kebahagiaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengatasi masalah itu dengan hidup bahagia dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, perubahan terjadi di saat kita mengandalkan Tuhan. Percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, saya yakin percaya kehidupan kita akan berubah. Jadi di sini saya mengambil beberapa poin. Ini poin yang sangat penting buat kita sebagai orang Kristen. Pertumbuhan rohani. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin kuat ketika kita mengalami pertumbuhan rohani. Yang kedua, kekuatan batin. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Saya tadi sudah menjelaskan banyak dan kesaksian-kesaksian kehidupan keluarga saya, termasuk saya Bapak Ibu Saudara. Coba kita mengandalkan kekuatan batin kita untuk bisa menghadapi itu. Dan andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita mengandalkan manusia. Yang ketiga adalah kebahagiaan. Kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Ada beberapa cara praktis yang dapat kita lakukan untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berdoa. Saya yakin kita di sini semua berdoa, Bapak Ibu Saudara. Berdoa secara rutin dan mencurahkan semua keprihatinan kita kepada Tuhan. Mari mungkin saat ini kita jarang berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita berdoa, kita akan diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Mencari hikmah dan petunjuk dalam firman Tuhan secara rutin. Mari coba kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini kita jarang membaca kebenaran firman Tuhan atau membaca Alkitab. Cobalah setiap hari kita membaca 1 atau 2 ayat sebelum kita berangkat kerja, melakukan aktivitas kita. Yang ketiga, beribadah. Mencari hikmah dan petunjuk dalam firman Tuhan secara rutin, Bapak Ibu Saudara. Terkadang beribadah juga sangat sulit dalam kehidupan kita. Hal kecil apa yang terjadi ketika hambatan, hujan atau apapun, kita seringkali tidak datang kepada gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada gereja, datang bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai orang Kristen yang mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia atau kekuatan kita sendiri. Melayani orang lain, Bapak Ibu Saudara, menjalankan misi Tuhan dan melayani orang lain. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diberkati Tuhan, kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Hal terpenting adalah melayani orang lain. Dan sebelum kita memulai melayani orang lain, mulailah dari keluarga kita, teman kita, kerabat terdekat kita melayani mereka. Itulah yang disebut kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika orang yang mengandalkan Tuhan akan melakukan 4 hal ini dalam kehidupannya. Pertama, berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, beribadah. Dan yang keempat, melayani Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Bukan sebagai rutinitas, Bapak Ibu Saudara, tetapi mari jadikanlah ini sebagai karakter atau pribadi yang kita mau sungguh-sungguh lebih kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan berpikir bahwa kita mengandalkan Tuhan tidak ada tantangan. Banyak tantangan hambatan dalam menjalankan misi atau amanat Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama itu cobaan-cobaan, kesulitan dalam kehidupan kita. Saya tadi bersaksi atau berbicara banyak tentang kehidupan realita yang terjadi dalam keluarga saya. Cobaan dan kesulitan. Kita akan mengalami masa-masa sulit yang menguji iman kita, Bapak Ibu. Ini juga berbicara soal iman. Mari kita cenderung menggunakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Ini saya yakin ketika kita mengandalkan Tuhan, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Namun keraguan dan ketakutan, mari kita buang keraguan dan ketakutan kita kepada hal-hal dunia yang tidak berasal daripada Tuhan. Keraguan dan ketakutan hanya belantara bagi saudara, tetapi hal-hal tersebut juga menghambat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita percaya untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak lagi mengandalkan manusia. Sebagai kesimpulannya buat kita pada minggu ini, Bapak Saudara, mari kita hidup yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup, kita akan berbakti dan penuh makna. Mari kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Kita belajar juga dari ayat-ayat yang lain, Bapak Saudara, di mana di dalam Mazmur pasal 122 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-2 berbicara, aku akan melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Bapak Saudara. Jadikanlah ayat ini sebagai patokan kehidupan kita. Terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Yaitu jangan melayangkan mata kita atau kehidupan kita kepada manusia, tetapi layangkanlah mata kita, kehidupan kita untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Yeremia pasalnya yang 17 ayat 7 hingga yang ke-8 ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Saudara, ada salah satu ilustrasi si orang petani yang menanti hujan. Ia berusaha semampunya, tetapi hanya Tuhan yang dapat memberi perubahan. Mari kita boleh menanti pengharapan dari manusia, tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa kita lebih mengandalkan Tuhan, bahwa pertolongan atau segala kebaikan apapun semua berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-16, Tuhan selalu tepat waktu. Jangan terburu-buru mengambil jalan pintas. Terkadang manusia sering buru-buru mengambil jalan pintas dalam kehidupan, karena hal tersebut belum ada perubahan dalam kehidupan. Orang percaya, kita sebagai manusia, terkadang kita mengambil jalan pintas, yaitu dengan hal-hal seperti mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita. Di dalam Kejadian pasal 16 menegaskan juga bahwa Tuhan selalu tepat waktu, jangan terburu-buru mengambil jalan pintas dengan kekuatan sendiri. Kita bisa mengambil contoh dari Abraham, Bapak Saudara. Abraham dan Sarah yang mencoba mendahului janji Tuhan melalui Hagar, tetapi berakhir dengan masalah, Bapak Saudara. Abraham mengambil hal tersebut, mengambil keadaan yang begitu pintas dengan memberikan Sarah sebagai ini. Tetapi hal tersebut berakhir dengan permasalahan, Bapak Saudara. Mari kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti bersifat seperti kita mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mengandalkan manusia, kehidupan kita akan baik-baik saja. Sekian firman Tuhan yang dapat saya bawakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Percaya bahwa firman Tuhan telah membawakan ini Tuhan. Firman Tuhan yang begitu sederhana, dapat membawa contoh Tuhan dari kehidupan hamba dan juga kasih Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dan melalui firman Tuhan ini Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Terkadang kekuatan manusia, kekuatan kami sendiri seringkali mengecewakan kami, seringkali membawa kami ke dalam hal-hal cenderung membuat kami terpuruk Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami selalu hidup untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami, mengandalkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan daripada Tuhan saja Tuhan.
Kami tahu kami manusia banyak keterbatasan setelah cenderung menggunakan hal-hal pintas Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami belajar bahwa kami harus lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kehidupan kami masih terberkati oleh kehidupan yang kami nyatakan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang Hamba bawa begitu singkat Tuhan, tetapi kiranya menjadi rema, mengubahkan kami setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Terberkati semuanya. Sebelum itu kita akan memberikan berkat Tuhan. Tapi sebenarnya kita akan berdoa dulu. Saya minta kepada Ibu Kristi untuk doa persembahan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang menjadi perkumpulan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya persembahan kami boleh menjadi dupa yang lalu di hadirat Tuhan, dan boleh melesarkan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
22 November 2024, ibadah komsel di tempat Ibu Iem, WL ya, Kak Tata, Firman Tuhan, Kak Wahyu. Sabtu 23 November 2024, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 24 November 2024, ibadah raya di gereja pukul 7:30 pagi. Petugas minggu, WL Kak Yudi, singer Kak Lince dan Kak Gibi. Pemain musik grup El Shaddai Home, kantong persembahan Ibu Piem, petugas LCD Kak Yosua, pelayan sekolah minggu Kak Rian, doa sahabat Ibu Christine. Baik, itu pengumuman sepekan dari gereja GCPD El Shaddai Home, dan sebelum itu kita akhiri dan kita akan menaikkan doa sahabat kita. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Tuhan, Engkau yang amat baik Tuhan untuk kita semua Tuhan. Dan sekarang kami semua akan menaikkan setiap doa sahabat kami Tuhan. Dan sekarang kami akan berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaatnya, kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayannya Tuhan yang sudah bersedia berada di tempat ini Tuhan, yang sudah bersedia untuk melakukan pertumbuhan imannya Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan. Biarkanlah Engkau selalu mengurapi kami semua di tempat ini Tuhan. Biarkanlah kuasa-kuasa itu begitu deras di tempat ini Tuhan, berada di pribadi, lepas pribadi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Oma selaku gembala sidang tempat ini Tuhan. Engkau berikanlah mereka kesan selalu Tuhan, Engkau berikanlah panjang selalu Tuhan, agar mereka menjadi orang-orang yang tetap menjadi pelayan setia pada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besarnya juga Tuhan yang berada dimanapun Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati setiap pelayanannya Tuhan, agar mereka bisa menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin di daerah-daerah, dari mulai RT, RW, kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota, dan lain sebagainya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau berikan mereka pemahaman di kepada Engkau Tuhan. Biarkanlah mereka menjadi pemimpin yang layak, pemimpin yang selalu mengayomi masyarakat setiap daerah masing-masing Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk presiden saat ini Tuhan, yaitu Pak Prabowo beserta wakilnya Gibran. Engkau urapi mereka Tuhan, biarkanlah mereka selalu luar biasa Tuhan, agar mereka bisa memimpin negara ini menjadi jauh lebih baik lagi Tuhan, agar bisa menjadi negara yang lebih maju lagi Tuhan. Kami percaya penyertaan untuk hidup dahsyat untuk mereka berdoa Tuhan. Ini adalah doa kami Tuhan. Kami tutup dulu di dalam dengan kuasa Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Saya persilakan pada kami kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Oh, Kau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas semua kasih-Mu, berkat-Mu, apapun yang Kau telah berikan untuk kami. Bahwa bimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengerti apa yang
taat akan Engkau. Bapa, pimpin jemaat Elsa dan Rima semakin setia, semakin taat, semakin mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih, mari jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan pada wajah-Nya kepada kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.